Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah masih mencurahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga berkat nikmat rahmatnya lah kita dapat hadir ke masjid ini dalam rangka talabul ilm, yaitu menuntut ilmu. Kita hadir tidak lain adalah karena kita mengetahui berapa besarnya keutamaan menuntut ilmu. Salah satu dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka ingin mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya dengan ilmu tersebut masuk ke dalam surga. Kemudian selawat beriring salam semoga tercurah hendaknya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga hendaknya tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, serta pengikut setianya yang senantiasa istiqamah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah masuk pada tanggal 28 di bulan Dzulhijjah. Insyaallah 2 atau 1 hari lagi kita akan memasuki bulan yang disebut juga bulan Muharram, yaitu bulan haram, itu bulan Muharram. Karena ada 3 bulan yang berturut-turut, satu yang terpisah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan di antara bulan Rajab dan Sya'ban, di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Pada malam hari ini kita membahas hadis arba'in. Kita masuk pada hadis yang keempat, al-a'malu bil khawatim.
seluruh amalan tergantung dengan penutupnya atau disertai dengan penutupnya. Penutup yang dimaksud adalah akhir kita hidup di dunia ini, atau akhir dari amal yang kita lakukan, apakah amalan baik atau amalan yang buruk. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursilu ilayki al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعلم بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم atau muttafaqun alaih. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3208 dan di dalam hadis Imam Muslim nomor hadis 2643. Adapun syarah penjelasan hadis ini, qala Imam An-Nawawi. Imam Nawawi menjelaskan hadis yang keempat ini di dalam tulisan beliau. Karena hadis arba'in ini adalah yang ditulis dan disusun oleh Imam Nawawi. Sampai-sampai Imam Nawawi karena gigihnya dalam menuntut ilmu, sampai-sampai dia tidak teringat untuk punya istri. Tapi dia meninggalnya usia yang cukup muda, yaitu berumur 45 tahun. Beliau meninggal umur 45 tahun. Ada beberapa buah kitab yang sudah ditulis oleh Imam Nawawi. Salah satunya adalah Arba'in An-Nawawiyah. Qala Imam Nawawi, qawluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq. Yang dimaksud dengan was-sadiqul masduq ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam hadis tadi, kita artikannya, dari Abi Sa'id, dari Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menceritakan kepada kami, dan Rasulullah itu adalah wa huwa as-sadiqul masduq. Dia adalah orang yang benar dan orang yang dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya salah satu kamu dikumpulkan penciptanya di dalam perut ibunya itu selama 40 hari berupa sperma. Kita langsung sampai jam 8 kan? Baru tadi jawab itu. Summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian di dalam perut ibu tadi 40 hari lagi menjadi alaqah, segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian 40 hari lagi adalah segumpal darah. Setelah
proses dalam perut selama 40 hari, sperma itu bukan sperma terus gitu, tapi dia ada terus perubahan. Ada perjalanannya. Sehingga menjadi segumpal darah. Jadi segumpal darah itu terus berproses menjadi segumpal daging. Setelah di dalam ayat Al-Quran, kalau tidak silap dalam surat Haji, dalam surat Al-Mu'minun, diterangkan sehingga sempurna sempurna sperma, darah dan daging tadi menjadi manusia. Tapi ketika itu masih kecil, tapi sudah berbentuk. Kemudian ketika anak berumur 3 kali 40 hari, berarti sama dengan 4 bulan. Ya, 4 bulan ya. Kemudian summa yursalu ilaihil malak. Kemudian diutus oleh Allah seorang malaikat. Fayanfukhu fiha ar-ruh. Dan malaikat itu meniupkan ruh dengan utusan Allah tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan dengan 4 kalimat. Apa 4 kalimat itu? Bikatsbin rizki. Jadi malaikat ketika anak sudah berumur 4 bulan ketika berada dalam perut ibunya, Allah utus seorang malaikat, dan malaikat itu menetapkan 4 macam. Pertama, dicatatkan oleh malaikat tersebut rizqihi, rizkinya, wa ajalihi, dan ditetapkan ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, apakah baik buruk, kita penjelasannya, wa syaqiyun aw sa'idun, apakah dia celaka, apakah dia bahagia. Fawalladzi la ilaha ghairuh, maka demi yang tidak ada ilah selainnya, inna ahadakum, sesungguhnya salah satu kamu, la ya'malu bi'amali ahli jannah, sungguh melakukan sebuah amalan, yaitu amalan surga. Jadi ada seorang yang mengamalkan amalan surga, hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira', sehingga di antara dia dengan amalan tersebut begitu dekatnya dia dengan amalan ahli surga tersebut, sehingga dikatakan illa dira'in, hanya sehasta jarak dia dengan surga tersebut. Tetapi fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli nar, maka takdir mendahuluinya, tulisan takdir mendahuluinya, maka di akhir hayatnya, itu yang disebut dengan bil khawatim tadi, penutup akhir hidupnya, fayamalu bi'amali ahli nar, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amalin ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan amalan-amalan ahli neraka. Melakukan amalan-amalan ahli neraka, sehingga jarak dia dengan neraka tersebut hanya cuma 1 hasta. Tetapi fayasbiqu alaihi alkitab, catatan takdir telah mendahuluinya, fayamalu bi'amali ahli jannah, maka dia beramal dengan amalan ahli surga. Maka dia mati ketika itu, fayadkhulaha, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita jelaskan satu persatu dari hadis ini. Yang pertama tadi adalah wahwa shadiq masduq. Was-shadiqul masduq, orang yang benar, yang memberikan kebenaran, orang yang dibenarkan, al-masduq. Jadi kata Imam Nawawi, ay syahida bi annahu shadiqun wal masduq bimakna al-musaddaq bih. Shadiq al-masduq artinya adalah Allah bersaksi
bahwa orang-orang yang benar, yang memberikan kebenaran, itu Nabi Muhammad SAW. Al-Masduq dengan makna orang-orang yang dibenarkan oleh Allah, membuktikan kebenarannya dengan janjinya. Qaul sallallahu alaihi wasallam, berikutnya sabda Nabi, "Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummi." Sesungguhnya salah satu kamu dikumpulkan penciptanya di dalam perut ibunya. Yahtamilu an yurada annahu yujma'u baina ma'ir rajul wal mar'atu fayukhlaqu minhal walad. Bisa jadi atau mungkin yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala menghimpun di antara sperma seorang laki-laki dengan ovum seorang perempuan, maka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sperma dan ovum tadi anak. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Khuliqa min ma'in dafiq, diciptakan dari air yang terpancar. Itu sperma laki-laki terpancar kepada ke ovumnya seorang wanita yang ada dalam rahimnya. Wa yahtamalu anna al-murada annahu yujma'u min al-badani kullih. Kemungkinan yang dimaksud dikumpulkan badan seluruhnya. Wa dzalika annahu qila, sebab konon sperma itu innan nutfata fi at-tawril awal tasri fi jasadil mar'atu 40 yawman. Sesungguhnya nutfah, air mani atau sperma itu berjalan di tubuh seorang wanita dengan tahapan 40 hari dalam perut seorang wanita tadi. Disebut wahiyya ayyamut tawhamah, itu masa-masa seorang wanita itu mengidam. Selama 40 hari itu tuh masa-masa mengidamnya. Thumma ba'da dhalik tujma'u wa yadaru 'alayha min tawbatil maulud fatasiru 'alaqah. Kemudian setelah itu ia dikumpulkan dengan lumpur bayi, disebut dengan lumpur bayi, wallahu a'lam, sehingga menjadi 'alaqah, segumpal darah. Thumma yastamiru fit tawril tsani, kemudian terus pada tahapan yang kedua, fayakhudhu fil kabir, sehingga menjadi besar, hatta yasiru mudghah, sehingga menjadi mudghah, yaitu segumpal daging. Wasummiyat mudghah li'annaha biqadaril luqmah allati tamdagh. Dinamakan dia mudghah, segumpal daging, karena sesungguhnya mudghah itu kira-kira besarnya sekedar suapan yang dikunyah, kira-kira seperti itulah mudghah, kecilnya ketika itu. Summa fit tawril tsalis, kemudian pada tahapan yang ketiga, yasurullahu tilkal mudghah, kemudian Allah Subhanahu wa taala membentuk mudghah tersebut menjadi manusia. Dalam firman Allah itu, maka daging itu dibungkus, kemudian tulang dibungkus oleh daging, sehingga terbentuklah manusia. Wa yashukku fiha as-sam'u wal basar wasyam wal fam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memecah atau membuat pada mudghah tersebut segumpal tadi yang sudah membentuk seperti manusia adalah pendengaran, wal basar penglihatan, wasyam penciuman, wal fam dan juga mulut. Mungkin ketika kita USG ketika 4 bulan itu sudah memang berbentuk manusia, tapi kecil sih, kira-kira sepanjang yang kita ada saksikan orang rumah kita ya, ketika di USG itu seperti itu, berarti sekarang cicak gitu. Mode alien kan, kepala ya. Iya, agak gadang kepala ya. Ini bentuk alien sih. Iya. Memang itu kalau ditengok ya. Sekarang kadang lintah itu saja seperti itulah kira-kira.
Itu kalau berumur dia ketika 4 bulan. Dan itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya as-sam', pendengaran, wal basar, penglihatan, asyam, penciuman, wal fam, dan juga mulut. Wa yasuru fi dakhil jawfihi al-hawaya wal im'a. Kemudian Allah membentuk di dalam rongganya, dalam rongga usus-ususnya, dibentuk semua dalam usus-ususnya. Qala Allah Ta'ala, "Huwallazi yusawwirukum bil arhami kaifa yasha'." Ali Imran ayat 6. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk kalian dalam rahim-rahim ibu kalian sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma idza tamma tawul tsalis, kemudian apabila sempurna pada tahapan yang ketiga tadi, wa huwa arba'una, dan ketika itu anak sudah berumur 4 bulan. Sara lil mauludil arba'ati ashhur, jadilah anak itu menjadi 4 bulan. Nafakhat fihi ruh, maka ditiupkanlah pada si anak tadi adalah ruh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Haji ayat 5, "Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum minat turab." Wahai sekalian manusia, jika kalian dalam keraguan tentang hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami menciptakan kalian dari tanah. Yakni aba'ukum Adam alaihissalam, artinya adalah Adam, bapak kalian. Summa min nutfatin, kemudian dengan setetes mani, yakni dzurriyyatahu, anak-anak keturunannya, yaitu anak keturunan Adam alaihissalam. Wan nutfah al-mani asluhal ma'ul qalil, yang dimaksud dengan nutfah yang air mani atau sperma itu, yang asalnya adalah air yang sedikit. Summa min alaqah, kemudian menjadi segumpal darah, wa huwa damul ghalizul mutahammid, sehingga menjadi darah yang keras dan beku. Wa tilkan nutfah tasiru daman ghaliza, dan itulah yang nutfah yang menjadi darah yang keras. Summa min mudghah, kemudian menjadi daging, wahya lahmah, ia adalah daging mukhallaqatun wa ghairi mukhallaqatin, daging yang sempurna kejadiannya atau daging yang tidak sempurna kejadiannya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mukhallaqatin tammatan wa ghairi mukhallaqah. Kata Ibnu Abbas, penciptaan yang sempurna dan penciptaan yang tidak sempurna. Ay ghairu tammatin naqisa khalq, artinya tidak sempurna penciptaan tersebut, cacat. Wa qala Mujahid, musawwaratin wa ghairu musawwaratin, sempurna bentuk atau tidak sempurna bentuk, yakni saqit, artinya keguguran. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nutfata idza istaqarrat fil rahim akhadha al-malaku bi kaffihi. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda bahwasanya sperma itu apabila sudah menetap dalam rahim seorang ibu, maka malaikat memegang dengan telapak tangannya. Pacik dengan telapak tangannya apa tadi? Sperma tadi. Setelah sempurna, faqala, maka malaikat mengatakan, "Ay Rabbi, wahai Rabb, mukhallaqatin aw ghairu mukhallaqah." Sperma ini dijadikan ini sempurna atau tidak sempurna? Jadi malaikat itu bertanya. Ketika tadi akan ditiupkan ruh, ketika sudah sempurna akan ditiupkan ruh, maka malaikat tadi bertanya kepada Allah, bagaimana Rabb? Ini anak disempurnakan atau tidak? Maka fa in qala, jika Allah Subhanahu wa taala berkata ghairi mu'allaqah, tidak sempurna, kata Allah, fadaqafaha birrahimi daman walam takun nasamatan, maka malaikat itu membuang ke rahim berupa darah dan tidak berupa janin. Wa in qala, jika Allah mengatakan mukhallaqatun, kata Allah, sempurnakan ciptaan itu, kata Allah, maka malaikat mengatakan, ay Rabbi adzakara am unsa, laki-laki itu perempuan. Kan ada orang ingin program anak supaya laki-laki,
Atau program anak perempuan. Kalau dia laki-laki itu, selaki janin seperti itu bisa diprogram supaya laki-laki. Banyak makan daging, itu banyak makan ini segala macam. Ada yang bisa diprogram. Kalau kita ingin anak laki-laki, banyak makan ini, makan itu dan sebagainya. Jadi bagaimanapun keadaan apa yang dimakan, kalau kita baca keterangan para ulama mensyarahkan hadis ini, berdasarkan hadis Nabi SAW dari Ibnu Mas'ud ini tadi, berarti tidak bisa kita membuat perencanaan. Cuma hanya saja kita bermohon kepada Allah. Ingin anak laki-laki, mohon. Sedangkan jadi atau tidaknya saja, malaikat tanya sama Allah bagaimana kepastian. Disempurnakan kejadian anak ini atau tidak? Atau keguguran. Itu berarti kalau dilemparkan malaikat ke rahim menjadi darah, berarti tidak jadi anak, tidak jadi daging. Di darah terus tuh keguguran. Itu pendarahan dirinya. Tidak sempurna. Setelah kata Allah sempurnakan, malaikat tanya, laki-laki riwayat berusi. Dengan malaikat dengan Allah aja loh. Doa tidak bisa berarti merencanakan. Allah mungkin kau dengan doa kita buat, ya Allah, anak laki-laki pengen laki-laki. Karena doa itu dikabulkan Allah, mungkin buat laki-laki mana malaikat. Boleh jadi, Allah. Kemudian kata malaikat tadi kepada Allah, setelah ditanyakan laki-laki atau perempuan, syaqiyun aw sa'idun. Nyo di dalam golongan orang yang cilako atau orang yang bahagia. Apakah orang sengsara atau bahagia? Kemudian rezeki, apa rezekinya? Wa mal ajal, kapan ajalnya? Wa bi ayyi ardin tamut, di bumi mana dia mati? Kata malaikat. Apa kata Allah? Fa yuqal idhhab ila ummil kitab. Kata Allah, pergilah engkau ke Lauhul Mahfuz. Allah suruh malaikat pergi ke Lauhul Mahfuz. Sebab Allah sudah mencatat ketetapan takdir apa yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan takdir, ingin menciptakan alam dan semua isinya, itu sudah ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam ilmunya Allah ketika akan menciptakan alam ini, manusia, dan akan kejadian seterusnya. Kemudian yang kedua, perencanaan. Perencanaan Allah untuk menciptakan alam dan isinya. Kemudian yang ketiga, kehendak Allah menciptakan. Kemudian yang keempat, eksekusi. Langsung diciptakan. Ibaratnya kalau kita analogikan kepada seorang insinyur ingin membangun sebuah bangunan, maka seorang insinyur tadi dia sudah ada dalam ilmunya bagaimana cara membuat, contohnya lah masjid. Itu sudah ada dalam ilmunya si insinyur tadi. Dia sudah rancang dalam ilmunya. Kemudian dia catat, dia tuliskan RAB-nya sekian, anggaran sekian. Jadi Allah tadi yang kedua itu Allah catat di Lauhul Mahfuz. Setelah dalam ilmunya Allah akan menciptakan langit dan bumi isi, maka Allah catat di Lauhul Mahfuz. Apa-apa yang akan diciptakan sampai nanti hari kiamat. Apa yang akan terjadi ditetapkan Allah sampai hari kiamat. Takdir-takdir pada hari kiamat sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Mahfuz. Kemudian yang ketiga, keinginan si arsitek tadi, si insinyur tadi membangun, dah beli bahan segala macam. Kemudian yang keempat langsung jadi setelah dibangun. Jadilah masjid yang indah. Itu kira seperti itu analoginya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia dan semua isi yang ada di alam ini. Maka kata Allah kepada malaikat, pergilah ke Lauhul Mahfuz. Fa innaka tajidu fiha kulli dzalik. Maka sesungguhnya engkau akan memperoleh pada di Lauhul Mahfuz itu setiap sesuatu, kata Allah. Fayadhabu fayajiduha fi ummul kitab. Maka malaikat itu pun pergi ke Lauhul Mahfuz dan dia memperoleh catatan yang ada di Lauhul Mahfuz tadi. Fayansikhuha, kemudian malaikat tadi mencatat. Dia catat yang ada di Lauhul Mahfuz tadi. Dia catat apa? Tentang laki-laki, perempuan, bahagia atau sengsara, rezekinya, ajalnya, di bumi mana dia mati. Dia catat.
Karena itulah yang akan ditetapkan. 4 macam itu ditetapkan dalam perut ibu. Kalau istilah orang kampung kece, nggak sesuai dengan hadis itu. Jodoh. Jodoh ya. Ano? Jodoh rezeki. Oh, jodoh rezeki mati pertemuan. Kok nggak ada nampaknya? Jodoh nggak ada sih. Cuma mati sama rezeki yang ada. Pertemuan adalah seperti dua yang ada. Ada di mana pilih orang itu? Rezeki, pertemuan, jodoh, maut, ya, yang ampe. Dua yang ada. Nang ampe itu lah jadi kecil nabi sih kau. Rezeki, ajal, kematian, bahagia atau sengsara. Baik itu di dunia sampai di akhirat nantinya. فلا تزال معه حتى يأتي آخر صفتها ولهذا قيل السعادة قبل الولادة. Maka senantiasa hingga datang akhir kriteria seorang yang akan diciptakan tersebut, kila dikatakan as-sa'adah qabla al-wiladah, kebahagiaan sebelum kelahiran. Maka ketika malaikat tadi, disebut apa nama malaikat? Cuma diutus oleh Allah malaikat ke dalam rahim seorang ibu dan menetapkan 4 perkara. Yang ditetapkan adalah tentang rizkinya, ajalnya, amalnya, sengsara atau bahagia. Itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qaulu sallallahu alaihi wasallam, surah berikutnya, fayasbiqu alaihi alkitab. Catatan takdir mendahului orang tersebut. Alladzi sabaqa fil ilm, artinya telah ditetapkan oleh Allah dalam ilmunya, dalam ilmu perencanaan Allah. Au alladzi sabaqa fil lauhil mahfuz, atau yang telah yang ditulis oleh Allah di lauhil mahfuz itu. Au alladzi sabaqa fi matni ummi, atau yang disampaikan ketika dalam perut ibunya. Wa qad taqaddama anna al-maqadir arba'ah, dan sebagaimana yang telah terdahulu bahwasanya takdir-takdir yang 4 itu sudah disebutkan. Kemudian qaulu sallallahu alaihi wasallam hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dhira, sehingga jarak di antara dia dengan neraka itu hanya 1 hasta. Maksudnya buat tamsil wa taqrib. Ini cuma hanya tamsilan, perumpamaan, pendekatan. Wal muradu qita'atu min az-zamani min akhiril umur. Ini adalah menjelaskan sepotong dari waktu akhir umur seseorang. Walaisal muradu haqiqat dhira, bukanlah yang dimaksud dengan hakikat hasta ini. Bukan seolah-olah sehasta lagi akan masuk ke dalam surga, bukan seperti itu maksudnya. Tetapi adalah umur seorang manusia, akhir dia dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa akhir amal ibadah yang dilakukan? Apakah amalan yang baik, apakah amalan yang buruk? Wa tajdiduhu min az-zaman, atau disebut wa tahdiduhu min az-zaman, atau pembatasan waktu. Batasan waktu yang ditetapkan oleh Allah. Sehingga fa innal kafir idza qala, maka apabila seorang yang kafir dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, summa mata, kemudian dia meninggal dunia, dakhala al-jannah, Allah masukkan dia dalam surga. Wal muslim idza takallam fi akhir umrihi bi kalimatil kufr, dakhala an-nar. Seorang muslim apabila berbicara di akhir umurnya kalimat kufur, maka dia dimasukkan Allah ke dalam neraka. Fil hadis dalil ala adamil qat'i bi dukhulil jannah aw an-nar. Dalam hadis ini dalil menunjukkan bahwasanya tidaklah boleh seseorang itu memvonis apakah dirinya, apakah dia orang lain, dia masuk surga atau masuk neraka. Wang masuk neraka. Atau berdiri vonis dirinya. Ada yang ada masuk surga. Ada yang ada ke surau, di masjid, di mengaji. Jangan memvonis diri dan memvonis orang lain. Memvonis saya akan masuk surga, masuk neraka. Jangan sampai kita memvonis. Jadi dalam hadis ini jangan sempat memvonis. Wa in amila sa'iru anwa'il bir, meskipun ia mengamalkan seluruh macam-macam kebaikan yang dilakukannya. Aw amal sa'iru anwa'il fasik, atau dia melakukan amalan seluruh bentuk amalan kefasikan.
wa 'ala anna asy-syakhsa la yattakalu 'ala al-'amal, dan bahwasanya seseorang tidaklah boleh dia mencukupkan dengan amalan yang dia lakukan. Wala yu'jab bihi, dan janganlah dia takjub bi anna la yadri mal khatimah. Tidak boleh dia takjub dengan amalan yang dia lakukan, karena bahwasanya dia tidak mengetahui apa yang menutup amalan dia, apakah amalan yang baik, apakah amalan yang buruk. Wa yanbaghi li kulli ahadin an yus'ala Allah Subhanahu wa ta'ala ala hasanil khatimah. Sewajarnya lah, sepatutnya bagi setiap orang, hendaklah dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia husnul khatimah. Wa yasta'inu billahi ta'ala min su'il khatimah, dan hendaklah dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari su'ul khatimah wa syarrul 'aqibah, dan seburuk-buruk kesudahan. Fa in qila, jika dikatakan qala Allah Ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang baik amalannya. Zahiru ayati anna al-'amal as-salih bil mukhlis yuqbal. Zahirnya ayat ini bahwasanya amalan salih adalah amalan orang-orang yang ikhlas, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza hasala al-qabul bi wa'dil karim, apabila amalannya itu diterima oleh Allah sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, amana ma'a dzalik min su'il khatimah. Maka dengan begitu dia terbebas dari su'ul khatimah kalau dia ikhlas dalam melakukan amal tersebut. Fal jawab min wajhaini, jawabnya ada dua aspek dari keterangan tersebut. Ahaduhuma, salah satunya, ayyakuna dzalika mu'allaqan 'ala syartil qabuli husnul khatimah, bahwasanya keadaan itu berkaitan, bertalian atas syarat diterimanya amal agar kita mendapatkan husnul khatimah. Syaratnya sebagaimana disebutkan tadi, dia ikhlas dalam melakukan amal ibadah. ويحتمل أن من آمن وأخلص العمل لا يختم له دائما إلا بخير. Bisa jadi bahwasanya orang yang mengamalkan itu dia ikhlas dalam melakukan amalan dan ditutup akhir hayatnya itu selama-lamanya tidak lain kecuali cuma hanya dengan kebaikan terus. Tsaniyuhuma, yang kedua, annal khatimatus su'ul khatimah innama takunu fi haqqi man asa'a al-'amal wa akhalitu bil 'amali shalih mashubu bi naw'in min riya' wa sum'ah. Hanya sesungguhnya berlaku pada hak orang-orang yang melakukan amalan yang buruk atau mencampur aduk amalannya. Amalan solehnya dia campur aduk, dia nodai dengan bermacam-macam bentuk amalan, atau cara dia beramal, atau niat dalam melakukan amal. Contohnya dia riya, wasum'ah, dia suka memperdengarkan amalnya. Wa yadullu alaihi al-hadis al-akhar, menunjukkan atas hadis yang lain, inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas. Sesungguhnya salah satu kamu dia melakukan sebuah amalan-amalan ahli surga, tetapi dalam amalan ahli surga itu dia cuma hanya ingin menampakkan kepada orang lain amalan-amalan surga dilakukannya. Ai fima yazharu lahum min salahi zahir. Artinya dalam apa yang tampak dalam kelakuan secara zahirnya, ma'a fasadu sariratihi wa khabithaha, namun rusak batinnya, nista amal ibadahnya. Wallahu a'lam. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Dari keterangan ulama ini tadi, jelaslah bagi kita bahwasanya ketika kita melakukan amal salih, melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kita ke dalam surga, maka tergantung kepada niat kita dalam melakukan amal tersebut. Tetapi kalau cuma hanya kita dalam melakukan amalan bentuk amalan surga, tapi niatnya rusak, nista, atau cuma hanya bagaimana agar dilihat oleh orang banyak, maka amalan itu akan rusak dan mencampakkan kita masuk ke dalam neraka. Dan sehingga mungkin akhir hayat kita bisa
dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ada orang yang amalannya sehari-hari adalah amalan membentukkan amalan neraka. Tetapi di akhir hayatnya, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan atau sesuai dengan catatan yang sudah dicatat Allah di Lauhil Mahfuz, maka atas kehendak Allah Subhanahu wa taala Allah berikan dia hidayah dan petunjuk. Sehingga dia bertaubat kepada Allah, kemudian dia mati, maka mati dalam keadaan husnul khatimah. Oleh sebab itu ulama berpesan kepada kita, jangan memponis. Jangan memponis diri dan jangan memponis orang lain. Tapi kita diperintahkan untuk mendakwahi dan mengingatkan atau mengajarkan kepada saudara kita yang mungkin teledor, yang mungkin dia sudah salah arah atau salah jalan. Ketika ada saudara kita salah arahnya, jangan sasiang. Jangan, kita nasihat, kita panggil begini. Ketika kita melihat saudara-saudara kita yang dah henti-hentinya, yang candunya cuma hanya kelapau, sudah ngaji, sudah sholat, tapi candu, kita nasihati. Allah tu wala sholat, wala mengaji, wala samuli orang-orang. Boleh awak kelapau sekali-sekali, duduk serantang, minumlah pulang awak. Jangan satu lo awak memain orang. Sama juga tu sama orang tu hati. Kau dapat orang yang tak biasa tak tu diajak lo nasihati. Tidak salah kalau kita kelapau, tidak salah, tapi kau dapat kita mengajak mereka. Tapi kalau tidak sanggup, bagus kita jauhi. Jangan kita dekat. Karena itu akan bisa memotivasi kita untuk terus di situ. Dan merusak bisa merusak pemahaman kita, merusak akidah kita. Karena dengan omongan-omongan mereka itu bisa merusak. Karena kita sering, karena mereka itu sudah bergaul dengan syaitan. Jadi hendak kita menasihati itu. Jangan kita ponis dia. Wah, kalau sasi jangan ada lagi. Nah, ini langsung bilang mencari otak panggilnya. Tapi dikurangi lagi. Nak cocok, nak pantas awak. Wala larjin ke surau. Surau itu tempat yang paling baik bagi awak. Ajan itu juga kerajaan lain. Umumnya itu kebanyakan orang di mana ada lapar, candu, orang Minang kok banyak kok. Banyak itu banyak. Di mana hampir lapar itu dia kerajaan. Menokok meja adalah siap panjangnya. Siap untuk kok dia mungkin penokok dia 48, malah jadi basi mungkin kapan. Lah hilang mungkin kayu. Lah rapat paku tu mungkin di toko dia balik. Kok seandainya dia. Jadi kita takut, khawatir. Khusus bagi kita yang sudah mengaji. Sebagaimana hadis ini, kita takut akhir hayat kita su'ul khatimah. Kalau seandainya malaikat maut datang ketika kita berada di situ, bagaimana? Apa kita tahu? Apa bisa kita memastikan? Memang dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis, sahabat Nabi SAW pernah bertanya, qala ar-rajul, ya Rasulullah, ayu'rafu ahlul jannah min ahli an-nar? Qala na'am, qala falima ya'maluna? Qala kullu ya'malu lima khuliqa lahu aw yusarrah. Seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, apakah sudah diketahui siapa yang akan menjadi penghuni surga, siapa yang akan menjadi penghuni neraka? Kata Nabi, na'am. Iya, kata Nabi, tentu saja. Jawab beliau, laki-laki itu pun bertanya lagi, lalu untuk apa mereka beramal? Kalau sudah ditetapkan seorang itu neraka, seorang surga, seorang itu bahagia, satu yang salam, untuk kanawa beramal lain, untuk kanawa solat lain. Aja paham kok dia kotori. Kau sebulan sekali pergi ke Padang cari wanita berzina, alalah jale honor aku mengadu ale. Kan kira-kira seperti itu jawabannya. Lalu untuk apa kita beramal? Beliau menjawab, setiap orang beramal sesuai dengan apa takdir yang diciptakan untuknya, atau sesuai dengan apa takdir yang dimudahkan baginya. Kemudian dalam hadis lain
Nabi SAW juga mengatakan, "Ma minkum min ahadin ma min nafsin mampusatin illa wa qad kataballahu makanaha minal jannah aw nari wa illa qad kutibat saqiyatan aw sa'idatan." Tidak seorang pun dari kalian dan tidak ada satu jiwa pun yang bernyawa melainkan Allah telah menetapkan tempat kembalinya di surgakah atau di nerakakah, atau tidak ditetapkan takdir hidup untuknya, sengsara atau bahagia. Kemudian seorang laki-laki bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, tidakkah lebih baik kita berserah diri saja kepada Allah? Berserah diri dengan takdir, meninggalkan amal? Berserah diri yang takdir awak kecil sahabat tadi." Maka beliau menjawab, "Man kana min ahli sa'adah fasayasiru ila amali ahli sa'adah, wa man kana min ahli saqawah fasayasiru ila amali ahli syaqawah." Barang siapa yang termasuk golongan yang berbahagia, dia akan beramal dengan amalan yang orang-orang bahagia. Allah mudahkan dia untuk beramal dengan amalan surga. Barang siapa yang dia menjadi ahli neraka atau orang yang sengsara, maka Allah permudah baginya untuk berbuat amalan ahli neraka atau orang yang celaka. Allah permudah. Jadi kalau kita senantiasa, sekalipun takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu Nabi SAW memberikan motivasi kepada umatnya dan tidak mereka berserah diri dengan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai juga Nabi mengatakan, "I'malu fa kullun muyassarun, amma ahlus sa'adah fa yusayyaruna li 'amali ahli sa'adah, wa amma ahlus syaqawah fa yusayyaruna li 'amali ahli syaqawah." Ketahuilah, kata Nabi, beramallah kalian, karena setiap amalan yang kalian kerjakan itu maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang mendapatkan kebahagiaan dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang-orang yang bahagia. Adapun golongan orang yang mendapatkan kesengsaraan, mereka dimudahkan Allah untuk beramal dengan amalan orang-orang yang sengsara. Jadi kuncinya adalah kita dalam melakukan amal soleh. Sebab takdir itu, ketika takdir yang sudah ditetapkan dalam perut, itu disebut dengan takdir umuri, yang bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perubahan itu tidak berbeda dengan perubahan yang ada di Lauhil Mahfuz. Dan itu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Cuma kata Nabi, "I'malu, beramallah kalian." Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kalian dalam untuk melakukan amalan kebaikan. Jadi kalau mudah saja kita untuk berbuat dosa dan maksiat, berarti itu pertanda. Tapi begitu pun kita tidak boleh pasrah, kata Nabi. Jangan pasrah, jangan bertawakal dengan keadaan. Sekalipun Allah sudah menetapkan. Ya, takdir itu ada 4, ada disebut dengan takdir azali. Takdir azali itulah takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Yang istilah kata orang alun beralun, alun sabaralun, alun adu alam kalau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir awal. Ini ditulis Lauhil Mahfuz. Disebut dengan azali. Kemudian disebut dengan takdir umuri. Itu takdir yang ketika ditetapkan oleh malaikat ketika kita masih berada dalam perut. Dan itu bisa dirubah. Kalau kita miskin, berubah menjadi kaya, berusaha. Kita berubah menjadi kalau kita sengsara, maka rubah. Gimana supaya kita menjadi bahagia? Maka hal itu bisa dirubah. Takdir umuri namanya. Ada disebut dengan takdir sanawi, tahunan. Setiap malam Lailatul Qadar ditetapkan oleh malaikat takdir untuk tahun berikutnya. Setiap tahun itu untuk tahun berikutnya. Dan ada disebut dengan takdir yaumi, takdir harian. Besok kita tidak tahu kemana kita. Ada apa, demam, sakit atau segala macam, kita tidak mau tahu. Apa yang terjadi besok kita tidak tahu. Sehingga Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, hari besok kalian tidak tahu apa yang terjadi. Dan di bumi mana kalian mati, kemudian tidak mengetahui. Karena demikian kita tidak mengetahui, maka hendaklah kita meninggalkan hal-hal yang buruk.
Kita takut ketika kita dalam melakukan hal-hal yang buruk, di situ malaikat maut datang mencabut nyawa kita. Kita tidak bisa stop. Oh, tunggu dulu, mau sholat dulu baru cabut, nggak bisa. Sadang mau berjalan menuju lapau, cak, disenggol untuk buat. Apalan tiang, nasungkuan. Ku pecah kepala musuh masa sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati awak dalam untuk langkah ke hal yang buruk. Tapi coba melangkah menuju masjid, menuju pengajian disenggol, tak. Awak suruh rumah sakit, meninggal dunia. Insya Allah awak langkah awak tadi langkah dalam keadaan untuk berbuat baik. Solatkah, pengajiankah? Itu yang harus kita khawatir. Harus kita khawatir, kita jaga terus amal ibadah kita. Makanya Nabi mengajarkan sebuah doa. Yang doa itu berkaitan dengan hati kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena hati itu senantiasa berbolak-balik, kadang iya, kadang tidak. Apa kata Nabi? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balik hati, tsabbit qalbi, kokohkanlah, istiqomahkanlah hatiku dalam melaksanakan agama ya Allah. Mohon sama Allah doa. Nabi saja mengajarkan doa. Nabi yang sudah jaminan masih khawatir dia. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab yang sudah jaminan masuk surga masih khawatir dengan dirinya, dengan amal ibadahnya dilakukan. Terima Allah enggak amalan. Terima Allah enggak amalan. Masih dia khawatir dengan amalan. Itu sahabat Nabi, apalagi kita. Sahabat bukan tabi'in, bukan ulama, bukan siapa-siapa, hanya cuma manusia biasa yang masih belajar tentang Islam. Hendaknya kita ansur-ansur gitu ya, ansur-ansur. Ada istilahnya hadis didong namanya. Nggak hadis gue bilang, kullu amrin bi ansurihat. Setiap urusan itu ansur-ansur. Tersebut hadis bersuara jadi. Mungkin Bapak tadi gue hadis didong namanya. Jadi ansur-ansur gitu, ansur-ansur. Kok seminggu tuh barangkali waktu kelapang. Barangkali itu tiap malam kurangnya kan sengene, besok kurang lagi. Sama dengan orang, dia peminum berat. Jangan langsung tegah dia berhenti total. Kalau sebotol biasa mungkin tiap malam minggu dia minum sebotol. Minggu besok bagaimana supaya setengah botol? Dia tetap minum, biarkan. Besoknya tak agak seperempat botol. Besoknya beli 1 sendok. Dirugi lama-lama hilang. Begitu juga perokok. Yang candu rokok, dah tahu sunnah pakai jenggot, la ilaha illallah buanci jadi tu. Tak kaji tu jadi. Jadi pakai sunnah. Jubah Sarawat cingkrang, pakai jenggot, tiba-tiba astagfirullahaladzim, tak kaji tu jadi. Itu nak sunnah tu aja. Sunnah. Okey. Mungkin 1 bungkus 1 hari. Mungkin susah menghilangkannya. Jadi setengah, seperempat, asa batang, 3 batang dia siap makan deh. Merokok lagi sebatang sekali. Lama-lama tukar dengan permen. Habis. Masih banyak ikhwan-ikhwan kita yang susah untuk meninggalkan rokok. Yang mereka mungkin baru ngaji, tapi payah hasilnya. Hasil. Ayah, mungkin sekaligus oke. Bandu anduk dulu merokok, bandu anduk bermain, paham. Sikit-sikit, insya Allah itu akan. Kalau niat yang ikhlas ingin meninggalkan sesuatu yang buruk, pasti Allah tolong. Pasti Allah tolong. Dek kakiku gatal aja nak pegang lapor, gatal aja rasa. Ya Allah, tampak apa tu ni? Tampak apa tu? Tahu yang ni tak? Kawan-kawan ni dapat tahu yang kan tu batu segala macam. Sanang maksudnya, tetal luar sekali kan? Apa ini lah pas itu dia tetal luar dia lah pulang. Apa mesti mengantuk anak? Untuk menghindari sikit-sikit, itu 1 orang. Namain dong dia ni. Badan kurang lama, tak corona ke aku. Anu berdewa lah, macam alasan dan sebagainya. Untuk menghindarkan itu. Jadi istilahnya jangan terlalu apa kawan awak tadi. Kawan tu oh lah lamun nampak gitu deh.
Kamu ada sedang mengaji gini kayo. Cemehan ni, cemehan tu sekarang. Sedang mengaji ko na alam baka surah lain. Mungkin tak kah tu kecil tapi awak. Sikit-sikit kurangi. Kau seminggu je 3 kali, jadi 2 kali, sekali lama-lama habis gitu. Batanyonyo jawab dawat dengan cara yang elok. Coba lah bayangkan kawan. Pakai awak begadang malam. Pakai awak di rumah. Kau membaca buku, nonton TV sunnah, tapi pelajaran awak lain. Awak nak hidup kau kemati kawan. Awak nak hidup kau kemati kau nak tentu awak belajar awak kau senang mampu tu. Mereka mau tu cabut nyawa tu kan. Sampai kan dia lagi cara elok gitu. Untung ni masalah. Dia jadi ustaz dah kan dia ya. Sangat ni. Jadi bagaimana awak? InsyaAllah mudah seperti itu kan. Ini ada cemehan yang lain. Tapi kalau sekali hilang mungkin kecarian orang tu. Pertama kau seminggu tiap malam tu kurangi lama-lama habis. Ada kecarian dia. Obatannya tu jauh ibadah tak tu. Awak lah bau. Awak nak hidup kau mati. Alah kerajaan aku begadang malam ni sekian pulang. Itu je kerajaan nak habis. Dah tak fikir awak. Jual kamu awak. Jual malawak kau mati sedang tu baru apa awak? Belok menyampaikan ke kawan awak tu gitu. Untung dengan awak tadi mubah, tak awak lah cik tu orang. Akhirnya untung awaknya orang. Memang ia candu payah. Kadang awak ada di suatu daerah awak ceramah, memang masyarakatnya umum. Baru selesai awak berceramah tu baru menyinggung bahampok tadi. Singgah. Pasal Ustaz, tunggu. Ustaz, dia kata, dari jauh nampak dah. Lain rasakan dia sini. Sagan dia. Tunggu. Sagan dia kita awak kamu lewat itu sagan sampai sagan awak. Nah, dah lewat awak ni, kau dia. Dia putar dia. Boleh lain. Berarti nak sakan mereka. Nak Allah sakannya dong. Aku ustaz tu ya. Atau ke kawan-kawan sepengajian ni. Ustaz tadi meninggung ni aku suruh dalam pojok sakan nak surat ya. Tanamkan niat yang baik ni. Sakan kamu. Maluka Allah wa. Kau dah tahu, awak takui. Jadi berbicara tentang masalah takdir. Memang itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan bagi kita untuk beramal menuju amalan yang baik, maka itu pertanda kita akan menjadi penghuni surga. Dan jangan pernah kita lupa untuk senantiasa berdoa dan berdoa. Berdoa terus. Karena doa itu bisa mengubah takdir, kata Nabi SAW. Takdir yang dulu adalah takdir ketika kita berada di dalam perut ibu kita. Sebab takdir yang ditetapkan malaikat itu bisa diubah. Dan perubahan itu tidak berbeda dengan takdir yang sudah dituliskan oleh Allah yang ada di Lauhil Mahfuz. Wallahu a'lam wa a'lamu bis-shawab. Mungkin apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Dan ini mudah-mudahan menjadi suatu pelajaran bagi kita. Dan sebelum kita tutup, kita buka tanya jawab. InsyaAllah kalau bisa jawab, kita jawab. Boleh nak tanya? Kau tiba ulang. Ada pertanyaan. Iya. Dari kawan. Dia minjam ke abang kan? Sebanyak 30 juta. Tapi dia dengan jaminan tanggungan tu apa tanggungan emas. Jadi emas kau dikenakan denda 4.000 dan 1 gram. Jadi setelah sebanyak 125 gram, kena denda 100.000. Katanya tidak riba. Itu sama dengan menggadai ya. Menggadaikan dengan ada jaminan. Emas sama uang itu termasuk riba. Sebab pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Tidak mungkin orang bank tuh cuma hanya dititipkan emas awak, diutang sekian, balik sekian, tidak. Pasti ada yang ditarik untung. Pasti ada. Riba kan? Iya, riba. Banyak, katanya ini jasa dititip emas. Iya. Hanya 1 gram itu 4.000. Bayar muka dulu. Karena dia 16. Sama kan hampir ribu tuh riba. Nah, ya sudah. Riba di situ. Apalagi sudah
sudah di kita. Kali itu Iya. ini jasa. Oh enggak, oh ya memang sebenarnya itu jasa itu dengan bunga itu dengan riba. Dia kan memperhalus bahasa. Dia kan enggak riba kecil enggak. Bunga 100.000 bunga sekian, tapi enggak ribanya sekian. Mana tulisnya ribanya? Cuma ikutnya bunga. Anak pinjam ini Bunga bank. tidak berbunga. Saya orang bang, pinjam aku ada bunga kita bagi 30 juta, tapi dengan amehan dititipkan kok, Berkurang. nak membayarnya 4.000 Ah, bulan, karena itu. ini nanti tipu sama tahun. Itu dia keuntungan. Jadi Namanya kalau kan? pinjam aku tidak diridan. Jadi istilahnya kalau awak meminjam menggadai sama kawan lagi dan itu maka sama-sama awak gadaikan paci amihan berkolor 10 amih wah cina berpegang minjam memikir sesuai dengan seharga amih tadi. Sesuai dengan harga amih kau 10 tu kau ada 20 lebih juta tentunya, tapi kan 20 lebih juta. Kau sini tak bayi, nanti bisa diambil amihnya dengan perjanjian. Tapi ditanyakan juga Ustaz, di Pagadaian tidak pinjaman bank, tapi kok jaminan. Kita sama Pegadaian mana? Pegadaian. Coba kan ada menggadaikan secara syariah, ada yang menggadaikan secara syariah. Bang syariah. Nggak tahu bang, cuma pokoknya intinya pinjaman tidak berbunga, tetap kita bayar 30 juta, tapi karena ameko tabungan senang, dasarnya misalnya kita ini, akhirnya bayar depan dulu, nanti saat itu mereka itu masuk jalan amannya juga itu dia modal, itu jalan amannya. Ayo, itu jalan keluar. Jual ameh itu ambil jadi modal. Tak minjam, memang itu dijual. Perlu ada tanah-tanah tak jual itu modal. Jangan gadaikan tanah. Gadaikan tanah itu sama dengan menggadaikan tanah itu punya uang. Jadi ada istilah contoh. Dia kan banyak istilah apa namanya? Istilahnya tukar menukar yang terlarang. Contohnya, apa punya tanah? Ayat mungkin punya pitih. Kamu ingin minjam pitih. Dia tidak agih. Tapi kata si ayat, kamu agih pinjaman, tapi dengan syarat kamu balik tanah. Itu takah kubana tuh, di Bali bana tanah tuh, masih terlalu. Tidak digadaikan loh. Ambo kasih pinjaman sama Ustadz sekian, tapi syaratnya mau balik tanah. Jual tanah sama Ambo. Itu nggak boleh Ustaz. Iya, itu Bersyarat. bagi yang seperti itu terlarang. Padahal kan apa saja kan jual beli itu halal, ya. Tapi cara dia jual beli itu karena ada sesuatu. Dia mau meminjamkan uang dengan syarat saya beli tanah. Kita jual beli ambil sama dia membeli tanahnya gitu. Tapi cara jual beli itu salah. Itu terlarang. Itu tidak seperti itu. Apalagi yang seperti itu begitu. Ada syarat. Minjam saya tanahmu saya beli, saya kasih hutangan sama kamu. Memang hutang jual tanah. Ala mau hutang awak tanah tak ada dulu. Jadi yang pastinya itulah datang tuh awak butuh pribadi butuh uang 20 juta. Langsung pinjam sama. Pinjam sekian, saya bikin surat perjanjian buat pinjaman. Saya akan cicil 500.000 satu bulan. Tanpa bunga. Itu yang kedua, pinjaman itu tanpa bunga. Ditulis. Bagus kita pinjam sama teman tanpa ada sesuatu. Jadi kalau orang sama tahu, pasti tidak ada apa namanya, tak jaminan. Pasti dia tidak ada jaminan. Cuma cukup jaminannya adalah dituliskan. Ada surat perjanjian. Apakah materi itu cukup tanda tangan? Dan kalau seandainya meninggal dunia, ada yang dibuktikan dibukti. Lalu disebut disampaikan keluarganya dia pernah berutang sama saya di surat. Tulisan dia, tanda tangan dia. Tanda tangan si peminjam. Saya seperti itu. Saya katakan daripada saya pinjam, di tempat saya ada tempat pinjaman uang. Cuma saya pinjam 10 juta, bayar 11.500.000. Yang agak kecil sedikit. Pak ini ya, kok abang 10 juta tuh balik dulu. Bayar dua balik. Jadi kalau di tempat itu yang NPM namanya, NPM itu. Itu ada dana entah apa namanya. Itu 10 saya balik 500 balik. Daripada saya minjam itu bagus saya minjam sama saudara.
saya takut apa namanya seperti pengumuman perang dengan Allah. Ada yang tidak mengasihi, ada juga yang ngasih. Yang tidak ngasih itu ya orang sunnah. Dia tahu dengan sunnah, sering mengundang ustadz sunnah. Dia kaya, saya tahu, otonya Alphard oto. Dipinjam mau payah. Saya sampaikan, saya pernah minjam sama sebulan, tapi saya segan minjam kedua kalinya. Sama antumnya saya minjam dulu. Pengeluaran saya banyak. Ya sallallahu alaihi wasallam. Kalau oto yang lain banyak, selain itu. Ya, awak berani ngutang ini sudah tahu awak ekonomi dia. Ya saya cari yang lain yang pas-pasan, dia ngasih. Berapa Ustaz? 5 juta saja. Jadi ini. Yang keberapa Ustaz? Saya pun sudah menjanjikan. Saya bayar 500 per bulan. Bayaran tanpa riba. Oh. Insyaallah Ustaz. Kalau butuh uang kita terdesak, cari saudara-saudara kita yang ada kemampuan, memiliki kemampuan kita, utang. Seperti buat suratnya, setiap bulan, awak harus amanah kalau membayar utang tersebut. Wallahu a'lam. Iya. Misalnya ayahnya meninggal. Ayahnya? Ayahnya meninggal. Ayahnya tak pindah sholat. Anaknya soleh. Nah jadi ini tadi gue jawab amalan anak itu dia tadi. No amalan anak soleh no cuma iya. Aku tak pindah sholat dah. Iya. Jadi analoginya ibaratnya ada kabelnya. Listrik tuh elok, lampunya elok. Tapi kabel kok rusak. Pasti colok lagi ke hidup lampunya. Hidup lampunya. Nah pada merusaknya. Wala lampu itu. Jadi harus sejalan. Sekurang-kurangnya orang tua itu dia ada melaksanakan ibadah kepada Allah. Ada tidak fasik dia. Tidak fasik. Maka itu amalan-amalan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Saya sholat Ustaz, tapi sholat itu sekedar tidak jadi prioritas dalam hidupnya. Asal pernah Jumat, pada sholat bulan bolong. Jadi orang seperti ini kan bagaimana fungsinya? Apakah bisa nyokap nanti? Apakah masih dikatakan dunia? Kan itu jadi prioritas Ustaz. Kalau secara hukum dia itu matinya mati fasik kalau dia tidak istilahnya mati dia tidak melaksanakan perintah Allah. Sebagaimana kata Allah dalam surah At-Taubah. Ya, Taubah. La tusalli ala ahadin mata abadan wa la taqum ala qabrihi fa innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu hum fasiqun. Kata Allah di situ dalam surah Taubah ayat yang ke-84, janganlah kalian mensalatkan salah seorang jenazah abadan selama-lamanya. Wala taqum ala qabrihi, dan jangan kau lihat di atas berdiri di atas kuburannya. Berdiri dalam arti mendoakannya. Fa innahum kafaru billahi wa rasulihi, karena dia ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum, mati orang itu fasiqun, mati fasik. Asbabun nuzul dari ayat ini yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ayahnya kepala munafik. Salat. Nah, salat juga kadang dia salat di belakang Nabi, kadang tidak. Masih salat ayahnya tapi kepala munafik. Ketika ayahnya meninggal dunia, anak si Abdullah bin Ubay bin Salul itu bernama Abdullah baru masuk Islam. Dia baru mengikuti Nabi SAW. Kemudian dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ayahku meninggal dunia. Aku ingin engkau memandikan ayahku ya Rasulullah. Maka Nabi datang dimandikan ayah. Setelah dimandikan, apa kata Abdullah tadi? Wahai Rasulullah, aku ingin salah satu jubahmu yang untuk menjadi kain-kapan ayahku. Maka Nabi memberikan jubah yang satu untuk menjadikan kain-kapan ayahnya. Setelah dikapani Rasulullah, apa lagi? Aku ingin engkau yang menjadi imam untuk mensolatkan ayah. Nabi karena dia tadi
segan kepada anak yang baru masuk Islam, dia takut nanti kalau ditolak, takut berubah akidahnya, takut dia berubah tidak Islam lagi. Maka Nabi ketika itu berdiri di depan jenazah untuk mensolatkan. Kemudian Umar bin Khattab datang menarik pakaian Nabi. Jelaskan dalam tafsir. Ditarik, ya Rasulullah. Allah kan sudah mengatakan dalam surah Taubah ayat 80-nya, in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 maratan fala yaghfir lahum. Fa innahum kafaru bi rasulih. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Kata Umar bin Khattab, jika engkau mohonkan ampun kepada Allah atau tidak mohonkan ampun kepada Allah, atau kamu mohonkan ampun kepada Allah 70 kali, 70 kali sini dimohonkan ampun kepada Allah, disolatkan itu sama dengan memohonkan ampun kepada Allah. Fala yaghfir lahum, Allah tidak akan pernah mengampunkan dosa orang. Kenapa? Karena dia ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang yang fasik. Itu dikatakan oleh Umar bin Khattab. Kemudian Nabi pun langsung dia solatkan. Ketika Nabi mensolatkan langsung turun ayat yang ke-80 sampai tadi. Wala tusalli ala ahadin mata abadan wala taqum ala qabrihi fa innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Adapun dari ayat yang keterangan para ulama dalam ayat ini, asbabun nuzul ini, apakah hendak kita solatkan orang-orang yang mati fasik, yang selagi mereknya Islam, kata ulama lagi, selagi mereknya Islam, KTP-nya Islam, selagi dia tidak pernah mengucapkan kalimat kufur, kalimat dia katakan itu sembahyang itu tidak wajib bro. Selagi tidak pernah dia mengatakan seperti itu, saya murtad sekuler Islam, kalimat seperti itu tidak pernah keluarnya, maka tetap disolatkan. Tapi kata ulama, jangan ada yang mensolatkannya di antara masyarakat. Orang-orang soleh jangan ikut, para ulama jangan ikut, orang-orang yang terpandang di kampung jangan ikut. Suruh salah satu di antara keluarganya untuk sebagai syarat saja. Itu 2 orang, cuma sekedar itu saja, tetap disolatkan. Tapi orang-orang terpandang, para ulama jangan ikut, disolatkan. Karena dia tidak pantas untuk menerima doa dari orang-orang soleh. Keluarganya itu nak pandai kan? Itu adalah lagi dia tidak pandai belajar kayak semua belajar itu. Karena dalam hidupnya sholat itu bukan nomor 1. Sholat itu kadang sholat. Sebentar itu baca Fatihah, dia bilang. Sudah tu, yang kedua baca Allah maghfir lahu. Tidak tahu panjangnya itu Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu. 3 kali itu dibaca. Dia suruhnya tidak dipandai. Anak yang ketiga nak pandai doanya, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang keempat 2 baca doa itu guna dia pandai. Fatihah, salawat. Macam tak tahu kalau itu salawat. Yang ketiga tadi Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu. Allahu akbar. Yang keempat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, jadi hal itu pasti bisa diucapkan. Ambat takbir selesai. Angkat ayat mulai. Soal lubang dulu. Kalau bahasa kasarnya soal lubang. Kalau bahasa kasarnya juga. Soal lubang. Jadi intinya kesimpulan Ustaz, doa anak soleh itu tidak didengar. Nggak sampai kayaknya. Mungkin wallahu a'lam. Apakah bisa tertolong orang tua karena anaknya yang soleh, karena disebabkan kefasikan orang tuanya? Wallahu a'lam, belum dapat keterangan yang pasti gitu. Lebih antara ulama masalah orang yang tidak sholat itu tidak sholat. Iya. Walaupun dia sholat malam itu tetap juga karena ulama mengafirkan. Karena sholat itu sekedar. Iya. Ya kalau secara apanya kan, hakikatnya dia dah termasuk kafir. Tapi kafirnya bukan kafir i'tiqadi. Kafir itu kan ada 2. Ada i'tiqadi, ada amali. Dia cuma hanya kafir amali saja. Karena kafir amalinya, maka dia disolatkan. Dia lagi solat sekali, berarti masih kafir amali. Cuma malas mengamalkan perintah Allah. Tapi kalau i'tikadnya dari semata-mata, itu cuma fardu kifayahnya 3. Memang i'tikadnya tidak nama sembahyang, agno sembahyang tuh. Tidak kayo dan gara-gara buat itu dah. Tidak keselama itu mungkin jawabnya. Karena dia orang satu di kampung tuh matinya sampai ke titik itu tidak perlu jadi solatkan. Matinya mandikan kapan banaman katanya. Tinggalkan, tidak perlu didoakan lagi. Nabi doakan. Nabi Allah mengatakan wala takum ala qabri, jangan berdiri di atas kuburannya. Kata ulama, jangan mendoakan dia.
Tidak pantasnya menerima doa. Karena kalaupun didoakan, kembali kepada At-Taubah ayat 80 tadi. Kalau kamu mohonkan ampun kepada Allah atau tidak, 70 kali dia pun tidak akan diampunkan Allah dosanya. Kenapa? Karena dia pasien. Dan bagaimana dengan anak yang solehah? Permasalahannya. Soalnya amal sendiri nanti murah Nah, mungkin saja boleh. Kalau secara istilahnya keterangan kita dulu ya mungkin juga tidak diterima. Sebablah Quran itu kan secara umum. Kalau kamu mohonkan ampun atau tidak, Nabi saja mohon. Nabi itu mungkin lebih dari ada soleh. Biarpun tidak ada kaitan dengan itu. Tapi kan kalau Nabi itu berdoa kan langsung diterima Allah. Tapi tidak diterima Allah. Nabi itu kalau berdoa tidak ada yang diterima Allah. Tapi tidak diterima Allah. Kenapa? Karena fasik dia. Makanya terima Allah doa Nabi. Semua doa yang diucapkan Nabi terima oleh Allah SWT. Tapi doa karena kepada orang fasik itu Nabi, boleh jadi kalau kita kiaskan itu anak solehah mungkin tidak sampai doanya kepada ayah yang fasik. Wallahu a'lam bishawab. Itu lagi ya. Iya. Apakah orang yang meninggal hari Jumat itu husnul khotimah? Iya, salah satu di dalam hadis diterangkan orang yang mati husnul khotimah, salah satunya adalah orang yang meninggal pada hari Jumat atau mulai dari malam Jumat sampai hari Jumat. Itu salah satu. Nah, dari hadisnya ada 3 berkeringat keningnya. Kemudian salah satu itu termasuk adalah meninggal pada hari Jumat, malam Jumat atau Jumat orang meninggal pada malam Jumat hari Jumat itu adalah husnul khotimah. Ciri-cirinya. Tapi apakah orang tidak sholat? Orang tidak sholat mati hari Jumat? Ada juga. Husnul khotimah? Belum tentu. Itu tergantung dengan amalan. Bagaimana orang-orang kafir yang mati hari Jumat? Ini khusus kepada orang-orang yang beriman. Banyak. Tidak sholat. Iya, tidak mau pesina. Itu enggak. Kalau kita kembalikan kepada hadis itu. Harus disinkronkan dengan Amal ibadah sendiri. Lihat dulu keadaannya. Bagaimana amalan dalam sehari lihat. Pasti itu disesuaikan amal. Kadang kan ada orang ketika itu hari lahirnya di situ, hari meninggalnya. Itu hari lahirnya, itu hari meninggal. kita malam dia nggak tahu pas akhir hayatnya mana tahu amal. Itu tadi kembali kita kepada hadis tadi. Pada akhirnya dia tahu amalnya. Mana tahu pas mungkin dia malam hari itu dia sekali mungkin pemabuk dia. Kita tidak pernah bersurat tiba malam itu insaf ya Allah, ampun dosa ya Allah. Ampun banyak berbuat. Mana tahu kita malam itu dia tahajud, dia mohon menangis kepada Allah. Tiba siangnya dapat berita dia meninggal dunia. Pas hari Jumat, awak tahu dia pemabuk sama aku. Jadi kau nampak berhusnuzon saja. Berbeza. Itu kembali tadi kepada hadis itu. Mana tahu di akhir hayatnya. Kan katakan illa di raw'ana semua saja. Dari Jumat itu mati di lapau sadar mau kewalo. Tidak leh. Habis ada sangat baik tu. Itu dia bisa. Itu dia leh. Sadar mau kewalo juga. Itu dia leh. Kalau nampak saya dari lapau tua itulah. Tidak berhusnuzon awak leh nampak dia leh. Walaupun Jumat. Iya, dia pun hari Jumat. Jalan sedang bermaksiat ya meninggal dunia. Itu dia leh. Walaupun ada Jumat daya. Jumat daya. Baru pulang Jumat ya, disinggah ke lapau, ikut dia. Masa meninggal, tetap sebelum khotimah. Kenapa? Akhirnya tadi bukan lagi sholat dia meninggal tuh. Pas serem di lapau tuh mana? Berarti kan itulah akhir hayatnya. Itu takdir sudah ditetapkan Allah. Itu yang takut apa? Nabi suruh beramallah terus dan memperbanyak kita berdoa kepada Allah. Salah satunya ada doa yang diajarkan ulama, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Itu ulama kan hadis. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ucapkan atau doa ini dengan bahasa kita sendiri. Ya Allah, berikan aku dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Berikan aku taubat sebelum aku mati ya Allah. Sebab Allah itu maha mengetahui dari bahasa apa. Kalau ada pertanyaan,
Balik siapa agak langsung aja sebab. Bagaimana poin? Kemudian Nah, macam itu kurang pas kok. Jadi penjelasannya mudah itu mah. Pemahaman kapal sebagian masyarakat ketika orang tuh mati bunuh diri, maka dia tidak wajib sholat kan ya? Itu kan mati diri Ustaz. Jadi bagaimana pandang tentang orang yang mati bunuh diri? Iya, banyak orang kejadian di daerah tempat kami. Bilal di masjid, tukang azan, lagi di surau, mati dia bunuh diri. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Itu tak disolatkan, Tetap sholat kan? itu tak disolatkan. Tetap sholat. Cuma dia suul khotimah. Dia kan orang yang sholat selama ini. Cuma mati saja buruk. Takdirnya ketika itu benda istilahnya dikatakan oleh Allah tidak bisa dikatakan seperti itu istilahnya. Sebab dia bukan batal Islamnya. Tidak baca di Islam. Cuma bunuh diri mungkin, ya itulah. Ajarnya ketika itu buruk. Tapi sama diri tidak sholat. Tidak disolatkan. Bukan tidak disolatkan. Orang mati bunuh diri itu tidak disolatkan. Udah batal Islam itu. Hah? Udah batal Islam itu. Nah. Cuma dosa besar. Cuma kan itu Ancamnya keras. Bisa kekal. nanti pada hari kiamat itu di neraka nanti dia akan disiksa sebagaimana dia mati itu. Tidak katakan itu. Ya, ada keterangan nanti bagaimana dia mati lah. Iya, begitulah nanti dia disiksa. Tema Islam tuh sirik dengan sholat. Itu yang membatalkan amalan ibadah. Minggu besok kajian gitu Insya Allah ada. sama Bibi. Sama Kajian Bibi. sirik Nawakidul Islam. pada majelis Islam yang membatalkan Islam. Membahas tentang betul. Hah? Ya tentang kebatalan Islam, tapi tidak termasuk orang bunuh diri. Cuma hanya kufur, Kufur. kufur di akal hidup. Itu perbuatan-perbuatan kufur, amalan kufur nanti dalam keadaan itu. Dan itu sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz, sudah ditetapkan. Itu tadi itu orang baik dia rajin sholat, tiba-tiba akhirnya dibunuh diri. Saja di neraka. Catatan takdir telah mendahului dia. Catatan takdir telah mendahului dia, catat dia sudah matinya badan bunuh diri. Itu yang khawatir apa? Ustadz Ismail pun tak tahu belum. Adikku berceramah sempat terkabar. Diskotik kabarnya. Alhamdulillah, mana orang? Iya, Agak terus sih. kita udah nunggu. Jadi jika ada pikiran ada bahan. Itu ya, Mati di gimana? Pas di bar, kamu joget akan di atas. Naudzubillah, summa naudzubillah, takut apa? Berlindung Ustaz. Iya, berlindung sama Allah ya Allah. Jangan sempat ayam. Aku kawan tadi Ustaz. Kawan tadi Pak. Iya itu. Kawan. Salah satunya adalah kawan. Itu bakal kecil Nabi lihat siapa kawan kita. Sebab pengaruh kawan itu berpengaruh bagi kita. Jadi kawan orang-orang pampok dia pasti terpengaruh dengan pampok tadi. Susah menghilangkan. Kawan orang terus yang rajin ke surau, rajin pengajian, insya Allah. Jadi lebih banyak buat dekat dengan kawan-kawan seperti itu daripada kan. Daripada lo ke surau. Kurangilah sedikit. Kok pun ada ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita sudah pengajian tidak lagi. Teman-teman kita mungkin yang lain, mungkin yang baru-baru, atau diajak mereka. Wallahu a'lam. Habis gitu kan? Bis. Ada Baik. pertanyaan Om? Nah. Mudah-mudahan Nabi sudah sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.